فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Babus Sabi wa Samanun, bab yang ke-87, Babus Sholati fi Masjidis Suq, sholat di masjid yang ada di pasar. Banyak ya, dan itu baik, yaitu pasar-pasar punya masjid agar orang-orang ingat untuk menyembah Allah, jangan malah lalai dengan tipuan setan di pasar-pasar. Surah Kebina. Kayak surah Kebin, surah Muhajirin. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah boleh membina masjid di pasar-pasar, walaupun pasar itu ma'rakatus syaitan, tempat peperangannya setan. Setan membawa panji-panji di situ, dan telah sahih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? Ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat atau negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha, yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Tapi bukanlah dalil ini menunjukkan tidak boleh membina masjid di pasar. Bahkan ini usaha baik untuk mengingatkan manusia kepada Rabbnya, kepada pemberi rezeki dan seterusnya, sholat pada waktunya dan sebagainya. Ini baik. Dan Bukhari mendatangkan ini untuk membantah sebagian fuqaha yang memakruhkan atau melarang. Karena sebagian melarang, sebagian Hanafiyah melarang tapi larangan makruh, tak sampai haram. Yang betul pendalilan mereka dhaif. Ada dalil tapi dhaif yang melarang. Yang betul adalah boleh. Karena apa? Hikmahnya besar sekali dan ada dalil yang nanti akan disebutkan. Kemudian kata Imam Bukhari, wa shalla Ibnu Aun fi masjidin fi darin yughlaqu alaihimul bab. Ibnu Aun, Abdullah bin Aun bin Artoba Al-Kufi kalau tak salah ya. Beliau sholat di suatu masjid, di suatu dar itu kalau bahasa kita rumah, tapi seringkali dar di sini adalah rumah dengan pekarangannya. Mungkin ada masjid kecil, surau macam itu. Yughlaqu alaihimul bab, pintunya dikunci. Al-Hafidz tidak menyebutkan, dohirnya tidak berjaya mendapatkan di mana asar ini. Bahkan sebagian pensyarah silap membaca Ibnu Umar, yang betul adalah Ibnu Aun. Cuma asar ini tidak didapatkan di mana dia itu. Tapi intinya sholat di masjid jami itu tidak sampai wajib. Boleh masjid-masjid kecil-kecil. Yang penting apa? Yang penting memang masjid wakaf. Kalau masjidnya tidak masjid wakaf, boleh kalau kita jauh dari masjid wakaf. Sebagaimana difatwakan oleh ulama banyak sekali. Kalau ada dua adzan, yang satu masjid yang tanahnya belum diwakafkan, yang satu sudah diwakafkan, maka wajib datang ke masjid wakaf kalau jaraknya masih tidak menimbulkan kesulitan. Karena kita wajib datang ke tempat yang memang sudah diwakafkan itu kalau mendengar adzan dari situ. Bukan tetap sholat di surau sendiri-sendiri, di rumah sendiri, atau di tempat office sendiri-sendiri, bukan. Dia harus keluar. Kalau tidak menimbulkan masyaqqah, kesulitan untuk kesana kemari. Kemudian kita masuk ke hadisnya, al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da arba'imi'ah, 477. Haddatsana Musaddad. Ini terulang ya, Abdul Hasan, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil, dan seterusnya. Al-Basri, siqatun, imam. Qala haddatsana Abu Muawiyah, Muhammad ibnu Khazim ad-Dharir al-Kufi, asbatun nas fil A'mash, murid terbaiknya A'mash. Anil A'mash, Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran al-Hilali al-Kufi, siqatun imamun sabur, qari, abid, ahli ibadah. An Abi Shalih, yaitu Zakwan As-Samman, tabi'i. A'mash juga tabi'i. Riwayat tabi'i anit tabi'i. Tayyib. Abu Shalih Zakwan As-Samman Al-Madani.
An Abi Hurairah, ma'ruf Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani Summal Madani radhiyallahu an. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jami', dalam riwayat yang lain salatul jamaah. Salat jamaah. Al di sini jamaah mana? Yaitu jamaah di masjid yang ma'ruf, masjid kaum muslimin. Tazidu ala salatih, melebihi salat dia fi baitih, di rumahnya. Menunjukkan sholat di rumah itu sah, masalah sah, tapi ya cuma 27 dari sholat di jamaah di masjid. Cuma apa? Masalah dosa-dosa bagi orang yang wajib mendatangi sholat jamaah tapi dia tidak datang berdasarkan hadis yang lain. Masalah dosa-dosa tapi sholatnya sah. Ada sebagian ulama Hanabilah mengatakan sholatnya tidak sah, tapi hadisnya dhaif semua. Tapi ada kepercayaan Indonesia, kalau jaga 40 hari solat berjemaah hilang sifat masih betul hadis. Ada hadis cuma anak tak periksa, ada disebutkan, dan itu memang apa kalam yang kuat, cuma untuk dari sanadnya anak belum periksa lafaz itu, harus dilihat lagi. Anak belum periksa sanadnya memang. Toyib. Nah, memang munafikun mereka tak mau sholat kecuali tak mau sholat terutama di sholat jamaah, yaitu apa? Isya dengan subuh. Toyib. Cuma intinya di sini sholat di rumah itu sah, ada pahalanya. Makanya Nabi mengatakan sholat jami, yaitu jamaah di masjid, lebih utama daripada sholat di rumah. Menunjukkan sholat di rumah ada nilainya. Cuma yang berjamaah di masjid nilainya 27 kali lipat. Wa sholatihi fi suqih, dan sholatnya di pasar, maksudnya adalah di masjid pasar. Ini menunjukkan walaupun jamaah di rumah, walaupun jamaah di pasar, tetapi kalau dia tapi nilainya itu sedikit. Sementara sholat jamaah di masjid wakaf itu nilainya 27 kali lipat dari yang tadi. Thayyib. Khamsan wa ishrin darajah, 25 derajat. Dalam riwayat yang lain hadis Ibni Umar yaitu 27 derajat. Mana yang betul, 25 atau 27? Sebagian pensyarah mengatakan 25 ini masuk ke dalam 27. Jadi dalam suatu kesempatan Nabi mengatakan 25, dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan 27, ada tambahan wahyu. Ini kembalinya kepada kekhusyuan, kepada faktor-faktor yang menentukan, tentunya faktor-faktor yang banyak sekali, sehingga nilainya jadi berlipat-lipat lebih banyak. Toyib. Alasannya apa? Fa dengan inna, ini alasan. Al-Hafidz mengatakan kenapa nilainya lebih besar sampai setinggi itu. Alasannya sebagai berikut. Pertama, inna ahadakum idza tawaddo, jika dia berwudu, menunjukkan sunnahnya wudunya di rumah. Boleh wudu di masjid, terutama kalau tahu-tahu batal atau apa, tak perlu balik ke rumah. Tapi kalau ingin pahala paling banyak, di rumah wudu dulu. Fa ahsan, kemudian memperbagus wudu. Al-Hafidz menghitung di dalam syarahnya itu. Pertama wudu, yang kedua yaitu ihsanul wudu, wudunya diperbagus, yaitu ikut Nabi cara wudunya. Yang ketiga atal masjid, yaitu pergi, bukan sholat di rumah tapi memang keluar ke masjid. Kemudian yang keempat la yuridu illa sholat, memang betul-betul niatnya bertekad tidak keluar kecuali memang untuk sholat. Boleh orang keluar niatnya sekalian untuk apa? Menyampaikan amanah, untuk sedekah ke fakir yang ditemui di jalan, tak masalah. Tidak saling bertentangan. Cuma kalau saling bertentangan atau yang satu maksiat, ya ini akan mengurangi nilai. Maka Nabi menegaskan tidak menginginkan kecuali sholat keluar rumah tadi. Lam yahtu khutwatan illa rafa'ahullahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengan itu Allah mengangkat derajat dia satu derajat. Satu langkah satu derajat. Yang rumahnya agak jauh, insya Allah derajatnya lebih banyak lagi tentunya. Wa hatta anhu khati'ah, dan menggugurkan darinya satu kesalahan. Makin jauh rumahnya, insya Allah kadar kesalahan yang dihapus makin banyak. Bagaimana kalau dia tidak berjalan tapi naik kendaraan? Sebagian fuqaha mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan minyak yang dihabiskan atau mungkin apa, tayar yang dikayuh. Dilihat dari pusingan tayar, kata sebagian fuqaha, putaran rodanya itu. Orang baca ni alfiah, jalan kaki dapat pahala, naik sepada atau motor tidak dapat sebab ada. Allah tak mungkin menyia-nyiakan
kesusahpayahan dan biaya yang dikeluarkan, tak mungkin. Pasti ada nilainya, walaupun nilai bertingkat-tingkat. Makanya ada sebagian sahabat dalam riwayat Muslim memang sengaja jalan jauh pakai jalan kaki, dinasehati pakailah keledai. Dia bilang tak mau, saya ingin kaki saya dihitung oleh Allah berangkat dan pulang. Maka Nabi mengatakan Allah memang sudah menghitung untukmu berangkat dan pulang, menunjukkan memang itu nilainya lebih baik. Tapi tidak disalahkan yang naik kendaraan, itu pun kalau niatnya lillahi ta'ala, kendaraannya tidak akan disia-siakan pahalanya. Sengaja beli minyak karena Allah dan seterusnya dan sebagainya, membantu kebaikan. Hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Dalam riwayat yang lain, satu langkah lagi itu untuk menaikkan, untuk memperbanyak hasanah kebaikan. Baik. Kemudian wa idza dakhala masjid, jika dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, dia berada di dalam salat. Nah, ini juga nilai khusus, walaupun belum iqamat, tapi karena menunggu salat itu nilainya seperti sedang salat. Ini pahala yang memang Allah siapkan. Makanya yang datang lebih awal tetap nilainya tidak mungkin sama dengan yang datang belakangan. Allah tak mungkin menyia-nyiakan orang yang sengaja datang lebih awal. Dianggap dinilai dia sedang dalam keadaan sholat terus menerus, maka natah bisuh, sepanjang sholat tadi itu yang menahan dia, menyebabkan dia tidak segera pulang karena dia menunggu iqamah dan sebagainya. Ma di sini adalah masdariyah dzarfiyah, muddata kauni sholati tahbisuh, sepanjang sholat itu, selama sholat itu menahannya. Wa tusalli yakni alaihi al malaikah, para malaikat masih terus menyolati dia, yaitu mendoakan sholawat, menyebutkan sholawat untuk dia. Madama fi majlisih, masdariyah muddata dawamihi fi majlisih, selama dia di majlis dia. Alladzi yusalli fi, yang mana dia sholat di situ. Kata Al-Hafidz, yang penting dia tidak keluar dari masjid, karena semua masjid adalah musola. Jelas yang terbaiknya dia tidak bergeser, tidak segera bergeser dari tempat sholat dia. Tapi terkadang kan berdesak-desakan, tidak mengapa, tak dosa. Yang penting jangan keluar masjid dulu. Baik. Kemudian apa isi doanya? Allahumma ghufirlah, ya Allah berikanlah pengampunan untuknya. Ini sholawatnya malaikat. Allahumma arham, ya Allah berikanlah rahmat untuknya. Malam yuhdis fi, selama dia tidak berhadas di situ. Ini keutamaan yang perutnya tidak cepat keluar gas ya atau apa. Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain tambahan malam yuhdhi fi, selama dia tidak mengganggu orang di situ. Adapun kalau membuli-buli orang, ya nanti malaikat tak mau mendoakan dia, jangan-jangan. Sisi pendalilannya di sini apa? Yaitu ada masjid di pasar, boleh untuk orang sholat di situ. Cuma pahalanya tidak sebanyak orang yang sholat berjamaah di masjid jami atau masjid wakaf. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.